Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Halo sahabat-sahabat Posnema, apa kabar nih? Semoga hari ini luar biasa ya. Nah, supaya semakin luar biasa, saya Shirley Azahra sebagai host Posnema hari ini akan menemani sahabat-sahabat Posnema untuk ngobrol-ngobrol cantik bersama seorang siswi yang juga cantik jelita yang baru saja menyandang gelar sebagai juara utama Putri Smanema 2024. Shout out to Meiza Luna Prisa. Wah, tepuk tangan dulu dong. Oke, selamat ya Meiza Luna atas Terima prestasi yang kasih. sudah didapatkan, atas jabatan yang sudah didapatkan. Gimana nih? Perasaannya bisa menyandang gelar sebagai Putri Smanema 2024. Ya pastinya rasanya tuh seneng banget ya, karena bisa mendapatkan gelar yang gak semua orang bisa dapetin. Seperti itu. Selamat ya. Gimana nih kabarnya setelah menyandang gelar ini? Kira-kira apa perasaan kamu? Untuk saat ini masih belum expect kok saya bisa gitu menjadi duta sekolah Smanema. Kayak gelar yang sangat wow banget. Iya. Dan memang Putri Smanema 2024 ini adalah gelar. Apakah sebelumnya Meiza sempat ingin mendapatkan gelar ini atau bagaimana? Iya, sebelumnya memang saya pernah ada keinginan untuk menjadi Putri Smanema. Pada saat itu saya masih kelas 10 di tahun 2023, saya ingin daftar menjadi putra putri Smanema, cuman agak terhalang situasi teman-teman. Akhirnya ada kesempatan di kelas 11 ini dan ternyata rezeki saya untuk menjadi Putri Smanema 2024. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya bisa deh. Oh ya, ngomong-ngomong sahabat Meiza ini kita kan juga mutualan nih di Instagram. Nah, kalau saya lihat di Instagram sahabat Meiza ini sering sekali memposting sesuatu yang berkaitan dengan modeling. Bener banget. Kalau kita ulik-ulik dikit nih ya, modeling ini apakah ada alasannya, kaitannya dengan alasan sahabat Meiza mengikuti Putra Putri Smanema di tahun ini? Mungkin Tentunya pasti ada ya teman-teman. Dari ilmu permodelan sendiri pasti ada kaitannya untuk menjadi seorang duta. Contohnya dari cara berjalan, cara catwalk, terus postur tubuh itu juga poin penting untuk menjadi seorang duta teman-teman. Jadi itulah kaitannya. Oke, berarti sebelumnya sahabat Meiza memang sebelumnya tuh udah ada basicnya gitu ya? Bener banget, ada bekal sebelumnya. Iya, betul. Kalau boleh tahu selama Meiza berkecimpung di dunia modeling itu sejak kapan? Mulai kapan ada passion itu? Saya dari TK ya. Dari TK. Dari TK itu saya udah sering catwalk. Terus sempat berhenti pada saat SD. Terus lanjut lagi karir di waktu SMP. Awal mula dari tari, terus merintis ke model hingga saat ini menjadi duta. Seperti itu. Berarti melanjutkan lagi di SMA di Putra Putri Smanema. Bener banget. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin sahabat Meiza bisa cerita nih prestasi apa aja yang sudah diperoleh selama menekuni dunia modeling ini dari TK sampai mungkin saat ini. Boleh dong diceritain ke teman-teman. Sebenarnya prestasi terbesar saya adalah nari teman-teman. Saya adalah seorang penari. Wow, seorang penari. Terus baru model. Dua-dua ini emang dari kecil model sama tari seperti itu. Berarti memang Meiza ini passion di bidang seni ya. Bener banget. Bisa modeling juga bisa nari. Bisa nyanyi juga nggak kira-kira? Insya Allah bisa dong. Dicoba lah ya. Oke, tadi kita udah tanya-tanya sahabat Meiza tentang passionnya di bidang modeling dan sebagainya. Berarti dari orang tua juga sangat mendukung ya, support banget. Bener banget. Orang tua saya sangat mendukung saya untuk berperan di dunia duta teman-teman. Keren ya, luar biasa. Emang udah cocok ya ini jadi jadi Putri Smanema. Iya. Oke, kita throwback dikit nih. Waktu kamu selama menjalani proses Putra Putri Smanema. Coba diceritain dari pendaftaran tuh gimana? Kok awal kok bisa kepikiran untuk daftar, memutuskan untuk daftar di Putra Putri Smanema 2024? Mungkin bisa diceritain? Oke. Jadi sebenarnya saya ini termasuk korban ya teman-teman dalam kelas. Soalnya saya itu disuruh oleh teman saya untuk jadi putra putri Smanema.
saya disarankan oleh teman saya untuk daftar untuk ikut Putra Putri Smanema 2024. Akhirnya saya ya sudahlah, karena dulu juga ada pernah keinginan untuk menjadi putri Smanema. Akhirnya saya mencoba kesempatan tersebut, saya daftar. Lalu pas waktu TM technical meeting ini sayangnya saya nggak ikut. Soalnya waktu itu ada persoalan yang mengakibatkan saya nggak bisa mengikuti acara technical meeting. Lalu pada saat foto shoot pemotretan itu aman sih, cuman agak riweh ya untuk persiapan bajunya. Kebetulan di sini saya dapat tema Korean, teman-teman. Jadi agak simple lah sehari-hari, cuman ribetnya itu di bagian make up seperti itu. Terus pas waktu karantina ini banyak banget pengajaran yang saya dapat, ilmu-ilmu yang saya dapat dari pemateri. Contohnya pada saat karantina day one ada beauty class buat perempuan dan grooming buat laki-laki. Di dalam beauty class ini saya dapat banyak pengajaran ya, step by step cara make up yang benar itu seperti apa untuk terlihat flawless, yang cantik itu seperti apa. Jadi saya tahu di beauty class waktu itu. Terus di day one ada juga materi dance. Materi dance ini disiapkan koreo-koreonya untuk menari pada saat gebyar, teman-teman. Seperti itu. Lalu pada saat day itu ada materi public speaking. Nah, di sini menurut saya ini adalah peran yang paling penting buat saya, yang sangat bermanfaat buat saya. Karena memang public speaking saya bisa belajar cara berbicara yang baik dan benar, tata cara agar cara berbicaranya tidak jelek gitu, agar mulus kalau berbicara. Seperti itu. Terus pada saat gladi bersih, di sini kita mulai prepare-nya seperti itu. Dari awal, dari pembuka, dari materi dance sampai pas pembagian awarding. Terus pada saat gebyar, inilah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh putra-putri Smanema, teman-teman, seperti itu. Wah, luar biasa ya. Berarti perjalanan Meiza ini mulai dari pendaftaran, terus pengumuman, pemotretan tuh semuanya itu kira-kira gimana kesannya Meiza selama menjalani semua? Sahabat Meiza ada ngerasa kayak struggle gitu nggak? Ada kayak kendala gitu atau mungkin ada kesusahan? Mungkin bisa ceritain. Kalau kesusahan sih enggak ya, cuman karena di sini banyak pengajaran yang saya dapat, banyak pengalaman dari H-1 sampai gebyarnya, banyak banget pelajaran yang saya dapat seperti itu. Mungkin kalau kita throwback dikit ya, waktu karantina day one itu ada materi tentang beauty class, tentang makeup. Nah, sahabat Meiza sendiri kan sudah menekuni bidang modeling, pasti seenggaknya sedikit tahu lah ya tentang makeup. Tapi pada waktu itu sahabat Meiza gimana mendapat materi itu? Pastinya seneng ya, karena makeup itu adalah hal yang umumnya cewek pergunakan gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak percaya nih, saya adalah orang yang nggak suka make up sebenarnya. Meskipun saya model ya, tapi saya tuh jujur nggak suka make up sebelumnya ya. Tapi karena di sini posisi saya sebagai duta, ya mau nggak mau harus siap make up dan belajar make up seperti itu. Berarti sebagai perannya yang saat ini juga harus bisa menyesuaikan. Iya, benar banget. Dan memang make up itu salah satu kunci kepercayaan diri. Benar banget. Kecantikan seorang perempuan gitu. Iya. Terus waktu catwalk nih gimana? Ada ini nggak ilmu baru? Kan sebelumnya kan memang sering catwalk kan, karena sebagai model juga kan. Tapi gimana? Ada pengalaman baru nggak? Ada pengalaman baru. Contohnya pada saat salam pariwisata, teman-teman. Oh, betul. Di salam pariwisata ini kunci untuk seorang duta ya. Jadi kalau seorang duta catwalk pasti ada salam pariwisatanya, teman-teman, seperti itu. Jadi
pada saat karantina kita juga diajarin salam pariwisata yang benar itu seperti apa. Seperti itu. Oke, kalau kita balik lagi ke pemotretan nih. Iya. Itu kan masing-masing pasangan dapat ada yang tema yang Korea dan lain sebagainya. Iya. Waktu itu sahabat Meiza dapat Korea. Iya benar Bang. Korea. Nah, waktu itu apa jenis pakaian style apa yang diambil? Apakah tradisional atau modern? Saya ambil pakaian yang modern ya, yang casual. Oh, casual. Iya, iya. Iya, seperti itu. Emang fashion Korea itu berkaitan sama yang casual ya. Oke. Terus tadi juga ada gladi bersih. Nah, gladi bersih ini kira-kira itu sampai jam berapa ya tuh? Awalnya gladi bersih itu kita mulai dari jam siang mungkin ya teman-teman. Iya. Itu terus habis itu langsung di hari gebyar. Iya. Kalau boleh diceritain waktu itu gebyar gimana sih awalnya? Mungkin dari semenjak pembukaan dan lain sebagainya. Awalnya tuh saya persiapan dari jam 4 pagi teman-teman. Bangun jam 4 pagi, mandi terus gak sempet sarapan sebenarnya sampai jam berapa tuh selesai gebyar. Baru nyampe rumah baru sarapan. Tapi kuat waktu itu. Alhamdulillahnya kuat ya karena mendapatkan hadiah Oh iya juga seperti ini. Rasa laparnya hilang ya. Ya, bener banget. Waktu itu kan sempat ada beberapa sesi yang dimana sahabat Meiza diberikan pertanyaan. Iya, Nah, Q&A. kalau boleh kita kupas nih waktu itu dapat pertanyaan apa? Waktu itu saya mendapatkan pertanyaan wisata kuliner, teman-teman. Jadi disebutkan apa sih wisata kuliner itu, dan sebutkan salah satu kuliner yang ada di Gresik di Kecamatan Manyar. Gitu. Jadi di Gresik ini banyak banget kan kuliner-kuliner yang enak, ciri-ciri makanan khas di Gresik itu banyak banget teman-teman. Contohnya sendiri yang ada di Manyar ini ada sego rumo, ada juga kolak ayam. Orang Manyar nih pasti Ya bener banget. harus tahu ya. Tadi waktu itu sahabat Meiza lumayan menguasai ya. Benar. Dan Dan harus menguasai. harus menguasai. Selama gebyar itu gimana perasaan sahabat Meiza? Deg-degan, takut atau gimana? Percaya diri, Deg-degan, aduh pasti aku deg-degan dapet. itu sudah pasti ya teman-teman. Siapa sih yang nggak deg-degan pada saat dikasih pertanyaan Q&A? Tapi dengan percaya diri saya itu semua kalah. Jadi kunci awal adalah percaya diri. Kalian overthinking itu boleh awal-awal saja, tapi selanjutnya jangan. Waduh. Daripada nanti kelanjutannya malah ambiar, malah nggak konsen, jadi mending percaya diri aja. Seperti penting percaya itu. diri ya. Bener banget. Yang lain-lain udahlah itu lupain dulu. Yang penting kita ngasih performa yang terbaik. Bener banget tuh. Oke, selama gebyar itu kan acaranya dari pagi ya sampai siang mungkin ya. Iya. Karena saya juga orang yang lumayan ngikutin karena kan juga di posting di Instagramnya PKP Iya. Lema. Waktu itu mungkin bisa jelasin runtutan awalnya mulai dari apa dulu? Mungkin pada saat awal pembukaan itu kalian ngapain nih? Awal pembukaan itu jadwal kita sebagai putra putri Semanema itu dancing dulu. Dance dulu. Opening gitu ya, pembukaan. Iya, bener banget. Terus selalu itu catwalk buat opening number teman-teman. Terus baru pemilihan top 5. Baru setelah itu pemilihan putra putri Semanemanya. Seperti itu. Oke. Wah, luar biasa. Waktu itu sahabat Meiza selama menjalani proses putra putri Semanema ini, kalau boleh tahu apa ya kendalanya ada nggak? Selama itu. Jujur kalau kendala itu nggak ada ya teman-teman, karena memang saya alhamdulillah sudah ada pembekalan dari awal. Luar biasa. Wawasan saya alhamdulillahnya luas. Seperti Itu. Jadi sudah ada bekal dari awal. Oke, kalau kita throwback lagi, tadi ada materi-materi waktu karantina day itu ada soal public speaking. Nah, Benar. kira-kira public speaking ini apakah cuma public speaking aja yang diajarkan atau mungkin sempat menyinggung materi lain seperti mungkin personal branding gitu? Ada juga nggak? Ada, pasti ada. Karena di dalam public speaking ini kunci awalnya kan pasti ada prinsip percaya diri ya. Jadi ada kaitannya juga personal branding itu tadi. Iya.
Itu. Nah, ngomong-ngomong soal personal branding nih ya, menurut sahabat Meiza sendiri, gimana sih caranya kita bisa membranding diri kita? Misalnya lewat sosial media nih, karena kan sahabat Meiza lumayan aktif nih ya di sosial media. Gimana tuh caranya? Biar bisa. Dengan sering ini sih, kalau saya sering pasang story di IG, terus pasang highlights di IG, pasang profil juga. Jadi kalian tuh kalau punya sosial media ya guys, jangan profilnya tuh nggak ada gitu. Betul tuh, dengerin ya teman-teman. Iya gitu. Ya. Jadi yang penting memang orang-orang melihat kita tuh memang biasanya dari Bisa sosial media gitu ya. Soalnya sosial media tuh lebih cepat lah istilahnya, apalagi di zaman sekarang, zaman modern. Siapa sih yang nggak punya sosial media ya nggak? Gitu. Seperti itu. Jadi memang harus percaya diri ya untuk memposting kegiatan-kegiatan ya, kita. agar kita itu lebih dikenal banyak orang seperti itu. Oke. Jadi selama menjalani proses-proses Putra Putri Semanema ini, kan saya juga seperti yang saya sebutkan tadi, saya juga lumayan ngikutin ya, karena kan update-nya ada di Instagram gitu. Nah, ada juga pemasangan pasangan ya waktu top 10 ya pengumumannya. Iya, benar. Nah, waktu itu gimana? Pas waktu tahu kalau sahabat Meiza ini masuk top 10, kira-kira langsung gimana? Aduh, aku masuk ternyata. Waduh, pas kaget gak waktu awal itu pemilihan top 10, tentunya kayak wah, aku masuk top 10 guys. Terus pas pada saat pemilihan pasangan, saya dapat ini pasangan saya. Ini pasangannya ini ya. Iya, benar. Siapa itu kalau itu namanya? Dia Dava. Dava teman-teman. Kebetulan dia juara 2, dia wakil 1. Ini waktu apa ini? Waktu rangkaian catwalk ya, opening number teman-teman. Di sini opening number. Ya, catwalk opening number itu tadi. Jadi saya dengan pasangan saya yang awal dengan Dava itu bekerja sama ya buat untuk mendapatkan gelar Putra Putri Semanema. Jadi kita harus saling mendukung teman-teman. Saya mendukung Dava, Dava pun mendukung saya, seperti itu. Ya. Saling support gitu ya. Ya benar banget. Dan alhamdulillah terwujud ya. Iya. Meiza sebagai Putri Semanema dan Dava sebagai wakil 2. Wakil 1. Iya, luar biasa ya. Oh, ini kalau kita lihat pakaiannya ini budaya Gersik ya. Benar banget. Jadi di budaya di review mungkin. Di Gersik itu ada pakaian adatnya. Kalau cowok itu namanya basofi dan yang cewek itu memakai kurosi, teman-teman. Kurosi. Itu yang dipakaikan di kepala, itu yang pink itu namanya kurosi, seperti itu. Wow. Dan ini saya memakai pakem Gersik, ada caranya sendiri, ada aturannya sendiri untuk pakem Gersik sendiri. Oh, berarti memang ada hal yang harus diperhatikan ya. Bener banget. Sekedar ini, wow. Karena penampilan itu poin yang utama. Betul. Untuk mendapatkan nilai. Nah, seperti itu. Keren. Postur tubuh juga harus diperhatikan ya, untuk menjadi seorang duta. Tuh, jadi seperti itu. Harus selalu senyum. Selalu senyum, murah senyum. Kalau untuk menjadi seorang duta itu nggak boleh nggak senyum, teman-teman. Jadi kalau bisa itu senyumnya kelihatan gigi ya. Oh iya. Itu lebih menunjukkan kita percaya diri juga. Benar banget. Kalau itu waktu apa itu yang pakai pakaian warna hitam? Itu pada saat karantina. Karantina. Day 2. Karantina day 2 pas pada saat materi public speaking. Iya. Memang berkesan ya materi public speaking itu, sangat bermanfaat bagi saya. Yang seorang introvert dulunya, teman-teman. Wah, saya memang melihat sih kalau dari Gebyar ini memang benar-benar acaranya wow ya. Kita harus bisa memberikan performance yang terbaik di depan banyak orang, dan itu merupakan tantangan sih kalau menurut saya. Waktu itu tapi sahabat Meiza selama di Gebyar itu ada merasa kayak ragu nggak dengan pilihan yang sudah dini, atau malah percaya diri kalau percaya diri ya? Kalau bakal terpilih, percaya diri. Kalau saya tuh orangnya selalu percaya diri, teman-teman. Biasa ya. Memang dari kecil emang percaya diri gitu ya. Saya sudah dilatih gitu ya. Iya, bener banget. Saya dilatih.
Nah, di sini pada saat materi public speaking, saya tuh sebenarnya orangnya introvert loh. Introvert. Iya, saya nggak bisa cara ngomong karena dari desakan keluarga juga. Jadi akibatnya saya nggak bisa bebas untuk berbicara seperti itu. Jadi kenapa kok saya bilang bahwa saat materi public speaking, diberi materi public speaking ini sangat bermanfaat buat saya karena memang di sini saya dapat mengambil pelajaran gitu loh, cara berbicara yang benar agar percaya diri itu seperti apa, terus ada tata caranya sendiri buat cara ngomong tuh biar mulus gitu. Iya, seperti yang Seperti disampaikan itu. Sumia tadi ya. Tapi luar biasa ya, sahabat Meiza ini yang dari kecil kurang bisa dalam public speaking, tapi saat sudah Iya. beranjak dewasa mau keluar dari zona nyaman. Benar Nah, itu banget. yang harus diperhatikan ya. Ngomong-ngomong soal putra-putri Smanema nih, kan setelah ini sahabat Meiza pastinya akan sering mendapatkan tugas-tugas peran-peran Iya. sebagai putra-putri Smanema. Mungkin nanti akan menemani tamu-tamu yang datang dari luar. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan nih untuk Pastinya nomor satu itu penampilan dulu ya, harus prepare dari penampilan dulu karena untuk menjadi seorang duta itu harus menerapkan 3 prinsip teman-teman. Ada brain, beauty, and behavior. Jadi poin yang utama untuk menjadi seorang duta itu menurutku beauty. Karena first impression orang ketemu seseorang itu pasti melihat dari covernya dulu, baru dalamnya. Jadi harus dipersiapkan matang-matang penampilan, prepare-nya seperti itu. Terus baru materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Jadi memang menjaga penampilan tuh penting banget ya. Banget, penting banget. Oke, tadi juga sahabat Meiza tadi menyebutkan ada 3B, beauty, brain, behavior. Berarti itu adalah pokok penting ya untuk menjadi seorang duta. Duta, benar banget. Memang 3 hal prinsip ini tuh sangat berkesinambungan ya teman-teman. Tapi namun poin utama itu adalah beauty. Karena itu tadi first impression orang ketemu itu pasti dilihat dari covernya dulu, baru dalamnya. Seperti itu. Nah, kira-kira nih menurut sahabat Meiza, dari poin tadi kan ada brain, beauty, behavior. Apakah dari sahabat Meiza sendiri sudah mengimplementasikan itu atau masih dalam gimana? Kalau beauty, insya Allah saya sudah. Iya, semua manusia itu sempurna. Terus kalau masalah behavior mungkin agak kurang ya, karena saya tuh orangnya petakilan sebenarnya teman-teman ya. Petakilan namun Tapi masih di sini dalam batas. iya, Tahu harus batas no. kapan. Iya, benar banget. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Meiza ini mulai dari perjalanannya yang dari awal karena paksaan teman-teman mendaftar putra-putri Smanema, tiba-tiba ternyata mendapat juara utama. Bener gitu. banget, nggak expect banget loh teman-teman awalnya. Tapi pasti ada sedikit rasa expect-nya karena kita sudah berusaha kan. Iya, Sahabat benar. Meiza juga sudah mulai dari tes waktu itu. Gimana? Apa merasa puas dengan yang sudah dilakukan selama tes? Pada saat Wawancara, tes wawancara, tes tulis itu saya bisa menguasai semua. Wah, keren ya. Wawasannya alhamdulillahnya saya luas ya. Jadi pada saat tes wawancara menurut saya tuh tes yang pertanyaan yang basic yang bisa saya jawab. Jadi menurut saya nggak susah. Seperti itu, apalagi tes tulisnya yang pengetahuan soal Gersik, soal seputar Smanema ya pastinya tahu lah. Saya sendiri orang Gersik, harus tahu Harus tahu ya, isinya kalau Gersik itu seperti nggak tahu apa. parah, ya. Ya, bener banget. Oke, jadi selama itu pengumuman berharap apa-apa nggak? Sekarang ada setelah itu kan ada jeda beberapa waktu untuk Iya. pengumuman itu. Tentunya Kayak, ya udahlah gitu. iya, tentunya saya tuh sangat berharap. Namun aku serahkan semua pada Allah gitu loh. Aku serahkan semua pada Tuhan. Allah yang mengatur ya. Iya, cuman kalau harapan ya pasti siapa sih yang nggak berharap untuk mendapatkan gelar putra putri Smanema, betul tidak? Nah, tadi kan kita juga sempat bahas-bahas nih soal personal branding dan Iya. lain sebagainya. Nah, menurut
pandangan sahabat Meiza nih, Meiza sendiri tuh orangnya kayak gimana sih di mata orang-orang gitu? Mungkin di mata orang itu Juga apalagi sekarang kan sahabat Meiza udah menyandang gelar nih sebagai putri iya. Saya seorang yang periang. Ya memang sih. mudah berbaur, friendly lah. Friendly, iya. Untuk menjadi seorang duta itu juga harus friendly loh teman-teman. Nggak boleh introvert, harus friendly. Mungkin nggak boleh kelihatan ketus gitu ya. nggak Iya boleh kelihatan- bener, kalau kelihatan positive ketus, ya pasti orang-orang nggak memilih kita, nggak mendukung kita, gitu kan? Oke, jadi memang untuk menunjang itu sahabat Meiza ini sangat menggunakan sosial medianya dengan baik ya. Benar. Oke. Lagi setelah ini mungkin bakal banyak kegiatan Iya. yang bisa diupdate sama menjadi Putri Smanema 2024. Nah, selama menjalani proses kegiatan di Putra Putri Smanema 2024 kan sahabat Meiza juga bertemu dengan teman-teman yang sama-sama hebatnya. Gimana perasaannya waktu itu? Pastinya senang ya, karena bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari mereka-mereka yang sudah senior, sudah pernah menjadi putra-putri Smanema sebelumnya. Oh, Seperti itu. Berbagi ilmu juga. oke. Nah, sekarang sahabat Meiza kan sudah dengan pasangan yang baru nih. Iya. Yaitu setelah menyandang sebagai Putri Smanema, boleh dikenalin mungkin pasangannya yang Putra Smanema. Ya, namanya Faik teman-teman. Dia kelas 10. Adik kelas saya kelas 11. Oke. Nah, udah ini belum kenalan gitu, saling kenal. Kira-kira mau ngapain aja setelah ini sama Kalau kenalan belum sih, karena pada saat harus itu kenalan berarti ya abis ini. Iya, harus kenalan. Karena pada saat itu pas pemilihan putra-putri Smanema kita sibuk untuk foto-foto ya, mendapatkan gelar putra-putri Smanema, terus dokumentasi belum ya. sempat kenalan. Seperti itu. Nah, teman-temannya sahabat Meiza waktu itu gimana? Teman-teman kelas nih waktu tahu sahabat Meiza dapat gelar sebagai Putri Smanema. Tentunya bangga banget ya. Apalagi teman terdekatku. Merasa sangat bangga memiliki teman yang seperti aku yang mendapatkan gelar yang seperti ini. Terus saya juga mungkin bisa membuat motivasi buat mereka gitu loh. Jangan mau kalah dengan saya. Kalian juga harus bisa mendapatkan gelar ya, mungkin nggak di jalan sama seperti saya, mungkin dari jalan yang lain. Cuman janganlah kalah dari saya gitu loh. Ya betul. Terus orang tua dan keluarga waktu itu saat tahu juga bangga pastinya ya. Pasti bangga banget. Siapa sih orang tua yang nggak bangga ya kan teman-teman, anaknya mendapatkan gelar yang besar seperti ini, bikin bangga, mengangkat nama keluarga. Waktu itu mama saya pas saya kabari saya menang Putri Smanema itu nangis teman-teman katanya. Terharu, alhamdulillah ya Allah, ternyata selama ini doa yang dia minta terkabulkan. Ikut terenyuh saya ini dengernya. Iya, benar Luar biasa ya. Karena juga ini mungkin bukan prestasi yang pertama kali ya. Iya. Karena kan sebelumnya juga sahabat Meiza ada fokus di modeling, pastinya juga ada prestasi-prestasi Iya, lain. prestasi. Tapi Cuman ini jabatan kan ini gelar ini tuh duta. sangat Iya, Ikon spesial banget. dari sekolah ini. Bener banget. Luar biasa. Oke, nah sekali kan kita juga udah ngobrol terkait prestasi-prestasinya sahabat Meiza, terus juga passion-passionnya. Kita juga sempat ngulik-ngulik throwback dari masa-masa perjalanan selama dari pendaftaran, terus gebyar dan lain sebagainya. Kesannya gimana, Meiza, selama menjalani itu semua? Sampai Kesannya bisa ada mendapatkan sedih, ada senengnya ya. Sedihnya itu capek teman-teman. Capek karena jadwalnya tuh padat, bikin badan saya tuh merasa lemah, letih, seperti itu. Terus pastinya seneng dong, banyak pengalaman yang saya dapat, banyak lebih wawasan yang saya dapat, pengalaman-pengalaman baru untuk perjalanan menjadi seorang duta itu ternyata seperti ini, dari nol sampai gebyarnya tuh seperti itu. Jadi saya tahu semua. Iya. Tapi walaupun capek, ada bahagianya juga ya. Iya dong. Karena juga feedbacknya
sangat luar biasa. Bener banget, membuahkan hasil dari perjuanganku yang dari awal, yang capek-capek akhirnya dapat gelar seperti ini. Ya, jadi lumayan terbayarkan ya, sangat terbayarkan. Iya, bener Dan banget. persiapannya juga lumayan singkat ya. Iya. Ya, luar biasa sih, persiapan yang singkat tapi bisa mendapatkan gelar yang luar biasa sebagai Putri Smanema 2024. Nah, setelah ini kan kalau kita juga melihat dari alumni SMA Negeri 1 Manyar ini banyak juga yang berkecimpung di dunia perdutaan. Iya. Dan juga beberapa itu ada yang berawal dari putra-putri Smanema juga. Nah, nanti apakah Meiza juga akan mengikuti jejak-jejak alumni-alumni seperti sebelumnya? Insya Allah iya ya teman-teman, karena mimpi saya awal itu kepingin jadi duta. Pengen, ya mungkin batu loncatan awalnya itu dari putra-putri Smanema ini. Betul. Terus bisa lanjut ke duta genre, terus lanjut ke Cakyu Gresik, terus lanjut ke Raka Raki, Putri Jawa Timur, sehingga Putri Nasional. Seperti itu. Karena memang harus bisa membawa nama baik ya, nama baik SMA Negeri 1 Manyar. Iya benar banget. Jadi kira-kira setelah ini Meiza akan fokus di kegiatan-kegiatan itu ya, event-event, iya, mengikuti, seperti berpartisipasi. Itu. Benar. Oke. Mungkin Meiza ada harapan-harapan nggak yang ingin Meiza sampaikan ke sahabat-sahabat Posnema yang sedang menonton saat ini sebagai Putri Smanema 2024? Ya, harapan saya semoga buat adik-adik kelas ya, semoga kalian bisa lebih mengangkat nama Smanema lagi lebih baik seperti itu. Dan buat teman-temanku yang seangkatan, kalian harus lebih semangat lagi belajar, karena setelah ini kalian mau naik kelas 12 dan akan lulus. Pastinya kalian membawa nama Smanema. Kalau kalian bisa keterima di universitas kebanggaan, otomatis juga membawa nama baik sekolah. Seperti itu. Ya. Mungkin kalau pesan untuk diri sendiri apa? Pesan untuk diriku sendiri ya seperti prinsip saya waktu Q&A ya. Q&A apa tuh? Visi misi? Iya, waktu visi misi yaitu do the best every day, teman-teman. Do the best every day. Saya harus menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jika hari ini buruk, besok saya harus menjadi lebih baik. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Meiza Luna. Wah, luar biasa. Seorang Putri Smanema 2024 yang sangat berpassion di bidang seni dan juga pribadi yang percaya diri dan periang. Ini do the best every day. Setuju banget nih sama sahabat Meiza. Oke, mungkin cukup itu aja kita ngobrol-ngobrol kali ini. Mungkin bisa next time bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak Meiza. Ya, terima kasih juga kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di Posnema hari ini. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat Posnema yang sudah menyaksikan obrolan Posnema hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah mendukung Posnema dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Posnema siap berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.